UD-nya besar. Nah, maka kita punya harapan atau punya angan punya konsep begitu. Kalau BOD yang besar, maka kita sebaiknya mengolah secara biologi. Kenapa biologi? Tidak kimia. Karena biologi itu biologi itu kan menggunakan makhluk hidup. Jadi kita akan sesuatu sesuai dengan kaidah. Jadi tidak banyak menggunakan katalis misalkan begitu. Jadi yang paling penting adalah kita mengolah itu tidak kimia, ya, bahan kimia, ya. Karena ini mahal dalam pengolahan. Pertama mahal, jadi tidak ada tambahan bahan kimia. Karena ini mahal. Yang kedua pasti ada residu yang mungkin akan membuat proses itu menghasilkan sesuatu yang lebih berbahaya di lingkungan. Kadang-kadang yang jelas ini mahal, dan tidak alamiah kan begitu. Tapi kalau mengolah secara biologi itu biasanya lebih alamiah, ya, karena kita menggunakan kemampuan mikroorganisme, ya, baik nanti berupa jamur, ya, kemudian berupa bakteri, ya, spora kadang-kadang, ya, dan sebagainya. Yang penting nanti menggunakan makhluk hidup. Kemudian yang kedua nanti, memang kadang-kadang ada beberapa zat organik yang tidak bisa diolah secara biologi, ya, karena mungkin COD tadi. Misal itu tidak besar, maka koloid suspensi yang dihasilkan dari proses biologi itu juga nanti bisa sekaligus mengendapkan yang non biodegradable. Ya. Jadi kadang-kadang ada solid koloid yang tersuspensi, ya, ini menjadi vlog atau biofilm. Dan ini nanti bersama-sama dengan biomas, ya, nah, itu akan mengendap. Jadi asal nanti tidak terlalu banyak yang tidak biodegradable, itu dengan mengolah biologi nanti akan sekaligus mengendap. Ya. Jadi ini yang. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk transformasi atau menyisihkan nutrien, ya, termasuk nitrogen, termasuk nutrien itu biasanya nitrogen dan fosfat. Ya. Nanti ada siklus, ya, mekanisme reaksi yang biasanya dikenal dengan siklus Krebs gitu, ya. Kemudian menyisihkan senyawa organik atau anorganic trace, karena bukan atau dan, ya, ini dan, ya, dan anorganic trace, ya. Beberapa zat anorganik itu seperti mineral, ya, inorganik, ya, kemudian logam terlarut atau terendap, atau suspensi yang lain, ya, ini seringkali akan menempel pada biomas. Ya. Biomas itu berarti masa hidup itu ya golongannya enzim, ya, kemudian mikroorganismenya sendiri atau produk dari mikroorganisme. Ya. Nah ini jadi prinsipnya adalah zat organik akan dimakan oleh mikroorganisme sehingga membuat dia tumbuh. Nah, tumbuhnya itu menyebabkan biomasnya menjadi lebih banyak, ya. Termasuk dia mengeluarkan enzim, membelah diri, pertumbuhannya dengan membelah diri biasanya, pembelahan sel, ya, sel-sel ini yang dinamakan biomas. Nah, biomas ini kalau semakin banyak itu akan semakin cepat memakan zat organik. Ya. Kemudian karena sifat enzim itu juga lengket, ya, atau memang dia suspensi biasanya, nanti beberapa mineral juga akan ikut nempel ke sana. Ya. Makanya kadang-kadang walaupun kita mengolah secara biologi, yang anorganik pun akan ikut terolah, ya, secara fisik begitu. Baik, ya. Kemudian ada klasifikasi proses biologis. Ya. Yang pertama adalah biochemical transformation. Ya, ini untuk
menyisihkan soluble organic matter atau SOM biasanya, zat organik tapi yang larut, ada insoluble organic matter, IOM, untuk stabilisasi sehingga nanti bisa diendapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengkonversi soluble inorganic matter, ya, SIM, ya. Nanti sebenarnya ada juga yang IIM, ya, insoluble, nah ini insoluble, ya, inorganic, gitu. Jadi, jadi zat itu kan ada dua, senyawa itu ada yang larut, ada yang tidak larut. Kalau larut namanya soluble, yang tidak larut namanya insoluble. Kemudian senyawa itu juga ada dua, ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Ya. Sehingga dua-duanya ini nanti mungkin saja ada yang soluble, mungkin yang ada yang tidak soluble. Nah, biasanya dengan proses biologi ini hampir semuanya bisa kurang, ya, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak total 100%. Ya. Ini informasinya, ya. Kalau lingkungannya, lingkungan berkaitan dengan suplai oksigen, ya, dengan oksigen yang masuk atau tidak, ya, atau jenis bakterinya butuh oksigen atau tidak, ya. Jadi environment menentukan jenis bakteri yang atau jenis mikroorganisme yang akan bekerja. Kalau lingkungannya banyak oksigen, maka nanti aerobik, ya. Ini berarti O2-nya banyak. Atau lingkungan yang memang oksigen atau disuplai oksigen, ya. Kalau lingkungannya eh, tidak banyak oksigen atau tidak banyak udara, maka nanti yang bekerja adalah bakteri anaerobik. Berarti ini yang less oksigen. Ya. Jadi ini. Kalau yang anaerobik, ini nanti reaksinya reaksi oksidasi yang paling banyak, dominan. Ya. Dengan ini lebih dominan reaksi reduksi. Atau reaksi deoksigenasi, ya, atau reduksi. Jadi ini nanti, jadi apakah misalkan lingkungannya aerobik, kemudian tiba-tiba oksigennya habis, maka bisa jadi anaerobik, iya. Ya. Jadi bakteri itu sebenarnya dua-duanya ada. Cuma satu dominan, satu tidak, tergantung lingkungannya. Ya. Atau kadang-kadang juga ada bakteri itu yang bisa berubah dari aerobik menjadi anaerobik. Ya. Istilahnya aerotrof, azeotrof, ya, itu kadang-kadang bisa. Ya. Makanya nanti tergantung lingkungannya bagaimana. Ketika kita mengolah itu dengan menambahkan oksigen banyak, itu nanti akan dominan aerobik. Tapi kalau eh, ternyata di pengolahan, ya, kemudian tidak disediakan oksigen, maka nanti menjadi anaerobik. Ya. Walaupun nanti ada beberapa bakteri itu yang hanya bisa di aerobik, tidak bisa di anaerobik, atau sebaliknya, hanya bisa di anaerobik, tidak bisa di aerobik. Ya. Nah, itu nanti tergantung desain kita. Ya. Ada yang kuat dua-duanya, atau bisa bekerja di dua environment ini, atau ada yang hanya bisa bekerja di salah satunya. Ya. Kemudian kalau berdasarkan konfigurasi bioreaktornya, ya, ada yang istilahnya suspended growth bioreaktor, ya, ada yang attached growth bioreaktor. Bedanya apa? Kalau ini nanti mikroorganisme yang di suspended ini itu akan berkembang biak atau menjadi subur, berkembang biak itu menjadi suspensi, ya, suspensi biomas. Dan dia tidak memerlukan tempat untuk eh, tempat untuk tinggal, ya, tidak butuh media padat untuk dia tinggal di situ. Ini yang suspended karena nanti menjadi suspensi. Sedangkan ya attach, ya, yang attach ini butuh untuk tempat tumbuh, ya. Misalkan kita kasih begitu, nah nanti bakteri itu akan nempel di apa di permukaannya, ya. Jadi misalkan kadang ya bisa seperti koral batu begitu, kadang ya dikasih
seperti batang begini, nanti juga akan nempel di permukaan, ya. Biasanya nanti permukaannya menjadi licin kalau kalau bakteri itu tumbuh, ya, karena memang ada enzim, ada golongan enzim itu yang dikeluarkan untuk ke sana, ya. Jadi ada yang butuh tempat tumbuh, ada yang tidak. Kalau suspend itu berarti ya di dalam air itu nanti tetap di air ini, tapi dia tumbuh sebagai suspensi, ya. Makin banyak ya nanti makin banyak bakteri. Jadi kalau ada zat organiknya makin dia makin tumbuh dengan baik. Asal nanti lingkungannya sesuai. Jadi baik nanti yang anoksik atau aerobik dengan yang yang aerobik itu dua-duanya nanti akan menghasilkan biomas. Mak seringkali nanti yang anaerobik itu biomasnya lebih sedikit. Sehingga kalau ingin mengolah kemudian slotnya tidak banyak, itu menggunakan anaerob. Ya, karena anaerob itu nanti yang paling banyak keluarnya nanti adalah CH4, dikeluarkan sebagai gas CH4. Ya, gas keluarnya H2S, ya, dan seterusnya ke sana. Sehingga nanti yang jadi biomas itu kan sebenarnya C. Karbon ini jadi biomas yang paling banyak. Ya. Sehingga kalau kita bekerja dengan anaerob, karena yang C-nya banyak yang keluar, ini juga nanti plus CO2 biasanya. Ya, itu nanti maka slotnya menjadi lebih sedikit. Tapi kalau yang aerobik, karena C-nya dikonversi menjadi biomas yang banyak, ya lebih banyak jadi biomas, maka nanti slotnya lebih banyak. Ya. Ini jenis-jenis proses pengolahan biologis, ya. Nanti saudara, ya, Bapak Ibu, ya, yang S2, ya, itu nanti akan mengenal namanya activated slot, ya, atau lumpur, istilahnya lumpur aktif, ya, lumpur aktif atau lumpur aktif, masih aktivasi, ya. Kemudian ada aerated lagoon, lagoon itu kolam, ya, kolam aerasi, biasanya di kolam atau danau aerasi. Kemudian ada trickling filter yang kemarin sudah kita bahas juga minggu yang lalu, ya. Ada rotating biological contactor, ya. Kalau trickling filter itu berarti airnya yang digerakkan, mutar begitu, ya. Kemarin kalau ada trickling filter itu, maka ini airnya akan disiramkan ke sana sambil dia muter. Nah, di bawah ini ada golnya tricklingnya, media attach growth-nya itu. Ya, misalkan koral, misalkan sehingga nanti kalau ini air masuk, nanti langsung masuk ke sana, tengah, nanti disebar ke sana sambil muter. Nah, ini nanti ada kesempatan bakteri nempel di tricklingnya, di koral-koral ini, mengambil kemudian mengambil makanan dari yang disiramkan ini, dan nanti tumbuh di sana. Ya, sehingga nanti efluennya akan sudah berkurang organiknya. Kalau rotating biological contactor ini sama, ini sama-sama attach, ya, attach growth, ya. Kalau ini airnya yang bergerak, tapi kalau ini adalah medianya yang bergerak, ya. Jadi kemarin ada seperti drum besar begitu, ya, yang dicelup ke air, ini airnya ke sana, air limbahnya. Nah, ini drum, ya. Di sana ada diberi media untuk tumbuhnya bakteri. Nanti kalau tercelup, berarti dia kontak dengan zat organik atau pencemar organiknya. Nah, ketika dia ini kan diputar rotasi merger-Natter. Nah, ketika di atas ini proses untuk dia tumbuh, mengambil oksigen, mengambil CO2, mengambil oksigen biasanya, ya. Nah, nanti terus menerus sehingga nanti biomas itu akan nempel di sini, di rotating biological ini. Ini attached growth, ya. Kalau yang di atas ini biasanya suspended, dua ini adalah suspended. Ya. Nanti coba dilihat kembali di kuliah 2 minggu yang lalu, ya.
Kira-kira ini urut-urutannya, saya kira nanti silahkan dibaca waktu mendesain akan lebih jelas sih, ya. Ya, jadi secara prinsip itu nanti ada bar bar atau bar, ya, ada grid chamber ini untuk mengambil misalnya dari sungai begitu ada potongan kayu, ya, ada sampah, ada apa, benda-benda yang besar, karena kalau masuk itu nanti akan merusak pompa, ya. Jadi ini golongan di screening pertama, ya ini golongan sampah, ya. Nah, nanti airnya yang masuk ke sana. Air plus grit. Grit itu biasanya golongan pasir atau benda yang lebih kecil tapi cukup besar. Ya, pasir, kemudian kerikil-kerikil kecil itu masuk grit. Nah, nanti juga grit itu akan diambil di sini. Ada grit chamber untuk mengendapkan grit. Ya. Nanti yang suspensi, yang pasir, ini dengan pasir. Ya. Yang tersuspensi kadang-kadang terlalu besar. Ya. Makanya ditambahkan ada primary clarifier atau primary settling. Ya, ada primary settling. Nah, ini untuk tindakan dikurangi slugs-nya. Ya, jadi dikurangi. Kalau memang terlalu besar, kalau tidak besar ya bisa langsung masuk aeration tank. Aeration tank itu nanti berarti kita menambahkan mikroorganisme, ya, menambahkan mikroorganisme, ya, menambahkan apa oksigen, ya, untuk reaksi ke sana, diaerasi ke sana. Ya. Ini nanti tumbuh zat organiknya akan dimakan mikroorganisme, ya, kemudian sekaligus respirasinya dia, ya, kemudian dikonversi menjadi biomas. Biomas itu nanti dipindah semuanya ke secondary clarifier. Nah, di secondary clarifier ini diendapkan biomasnya semua, dimaskan apa diendap biomasnya, kemudian dibuang sebagai sludge atau lumpur itu. Ya, lumpur. Secara prinsip lumpur ini aktif, makanya dinamakan lumpur aktif. Kembalikan ke sana untuk ditumbuhkan lagi untuk makan yang berikutnya. Ya, maka nanti ada rasionya ini. Berapa yang harus dibuang, berapa yang harus dikembalikan. Ya, itu di kuliah minggu lalu ada itu ya. Baik ya. Nah, selatnya diambil sehingga airnya sudah bersih. Ya, itu nanti didesinfeksi, baru nanti dibuang ke effluent. Kalau aerated lagun, itu berarti setting point-nya tetap di lagun itu. Jadi tidak ada pengolahan atau kadang-kadang pengurasan saja selat ini. Karena di kolam ya, di kolam itu nanti settingnya ya paling dikuras, ya, dikurangi saja. Tapi secara prinsip itu karena kolam itu besar, ya, maka lebih sedikit unitnya, tapi luas. Ya. Baik ya, sehingga sama yang lain itu dengan drinking filter atau dengan RPC. Ya. Itu ya. Yang kedua nanti kita teruskan ini ya, kita belajar tentang prinsip dasar. Ya. Ada istilah katabolisme, ada istilah anabolisme. Ya. Ini apa? Ini adalah reaksi metabolisme di sel. Di sel, ya, di sel mikroorganisme. Ya. Jadi aerobik, heterotropik mikroorganisme. Heterotropik itu berarti dia bisa pada lingkungan yang heterogen. Ya. Dan anaerobik, ya, ini dia aerobik. Ya, tergantung lingkungannya. Jadi kalau mikroorganismenya adalah heterotropik, ya, itu itu nanti bisa saja dia menjadi anaerob. Ya. Dominannya adalah aerobik nanti ya. Itu yang apa dasar ini. Baik ya, katabolisme, nah itu nanti polutan itu nanti apa, diolah dengan oksidasi, ya, dengan proses-proses misalkan nanti siklus Krebs ya, ADP menjadi ATP dan sebagainya. Jadi zat organik, ini zat polutan ini organik ya.
C biasanya CN, H2O, N ya atau M lah. C ini kan menyatakan organik. Nanti plus oksigen kan nanti akan reaksi kalau dengan oksigen. Nah, ini akan menjadi CO2 plus H2O plus kalau memang dia ada mineral ya mineral. Plus energi, plus mineral dan sebagainya. Ya. Nah, kalau reaksinya menggunakan oksigen atau oksidasi atau aerobik, maka dia istilahnya katabolisme. Ya. Pada saatnya nanti reaksi itu ya atau kondisinya berubah sehingga tidak banyak oksigen, sehingga polutan itu langsung tereduksi, ya, reaksi reduksi tetap dengan mikroorganisme, ya, menjadi new biomass, ya, dan seterusnya. Ini anabolisme itu. Ya. Ya. Kemudian berikutnya ada prinsip penyisian nitrogen. Ya, nitrogen itu berasal dari golongan protein. Protein itu isinya nitrogen. Ya. Protein, apalagi asam amino. Ya. Ini biasanya golongan-golongan protein. Ya. Ini asam amino ini. Nah, ini N organik ya, atau organik yang mengandung N atau ada nitrogen di sana. Nitrogen ini, protein ini yang pertama nanti akan dirubah menjadi amonia. Makanya kalau reaksinya awal ini seringkali keluar apa bau amonia itu, ya, bau-bau tidak sedap amonia. Ya. Nanti setelah amonia ya ada proses nitrifikasi, yaitu pembentukan nitrat. Dan amonia berubah menjadi nitrat. Ya. Kemudian ada denitrifikasi setelah nitrat menjadi N2 gas. Kalau ini sudah tidak bau biasanya. Reaksinya bisa autotropik, ya, bisa heterotropik. Ya. Bisa aerobik, bisa anaerobik. Nanti beda jalur. Ya. Biasanya yang apa, satunya itu menghasilkan golongan nitrat, ya, satunya misalnya golongan N2. Nanti kita lihat di pembahasan di belakang. Ya, itu ada. Jadi yang pertama itu adalah menyisihkan oksigen, yang kedua itu menyisihkan nitrogen, ini proses biologi. Kemudian, nah ini ya. Nitrifikasi itu proses aerobik, ya. Jadi bakteri mengubah menjadi amonia dan nitrogen organik dalam air menjadi nitrogen oksida. Jadi biasanya menggunakan bakteri nitrosomonas atau nitrobakter. Ya, jadi kalau golongannya aerobik itu nanti golongan protein, ya, itu dirubah menjadi amonia, kemudian dirubah menjadi NO2, nanti NO3, nitrit nitro, ya. Ini golongan N organik dulu sebelum ini, N organik yang lain, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalau dari sini kadang-kadang bisa dibuat untuk menganalisis, ya. Misalkan ada satu kolam atau bendungan tercemar, ya, atau sungai tercemar, biasanya kolam ya, kolam atau bendungan tercemar gitu. Tercemar oleh organik yang banyak mengandung protein. Ya. Ini kadang-kadang bisa kita lihat apakah ini tercemar lama atau tercemar baru. Ya. Artinya pencemaran itu baru saja terjadi atau terjadi sudah lama. Kalau baru saja terjadi, itu nanti yang di kolam itu atau di danau itu yang dominan ini, amonia sama nitrit. Jadi kalau amonia, nitrit, apalagi masih banyak protein, berarti masih baru. Kalau amonia, nitritnya itu tinggi, ya, ini berarti pencemaran itu baru saja terjadi. Nah, mungkin dalam hitungan beberapa hari begitu. Tapi kalau yang dominan sudah nitrat, ya, ini berarti pencemaran sudah terjadi lama. Ya, seperti ini. Jadi kadang-kadang ini perlu untuk apa? Untuk menguji apakah industri baru itu mencemari atau tidak. Ya. Kalau industrinya memang mengeluarkan protein begitu, ya, kita lihat di
environment-nya. Kalau environment-nya banyak nitrat, itu berarti yang mencemari industri lama itu mesti. Tapi kalau yang pencemaran banyak amonia sama nitrit, itu berarti baru saja terjadi, industri yang lebih baru yang mencemari. Terkadang begitu. Ya. Ya, tapi secara proses biologis itu ada nitrifikasi, yaitu aerobik, ya. Temperaturnya kira-kira 25 sampai 35. Kalau terlalu dingin, itu nanti turun drastis. Ya. Maka biasanya optimumnya ya segitu. Ya. Kemudian dibutuhkan kira-kira 4,3 gram oksigen per gram N amonia. Jadi makanya kadang-kadang nanti akan dianalisis amoniaknya berapa. Amoniaknya berapa. Ya. Kalau misalkan amoniaknya 10 miligram per liter, maka nanti untuk pengolahan kita butuh 4,3 kalinya. Ya. Berarti kalau itu berarti butuh 4,3 miligram per liter oksigen. Itu untuk area aerasi butuh itu. Ya. Ini acuan ya, kira-kira segitu plus minus ya. Biasanya diberi lebih tinggi akan lebih menjamin proses bisa berjalan lebih baik. Baik ya. Kemudian yang kedua ada proses denitrifikasi atau ini prosesnya anaerobik ya. Yang terjadi ketika ion nitrit atau nitrat direduksi menjadi gas nitrogen. Jadi yang ini nanti nitrit NO2 atau NO3 itu direduksi menjadi N2. Ya, sehingga nanti akan keluar gas N2 ini. Nah, sehingga kalau prosesnya aerobik saja itu nanti akan muncul terakhir nitrat. Ya. Tapi kalau anaerobik diteruskan dengan aerobik teruskan dengan anaerob itu nanti bisa mengkonversi nitratnya menjadi N2. Ya, temperaturnya lebih rendah. Jadi kalau di daerah tropis begini mungkin nitrogen itu hanya akan diolah sebagai nitrat saja. Ya. Karena kalau untuk menjadi N2 itu penurunan temperatur hingga 5 derajat. Ya. Bakteri heterotrofik, ya. Jadi yang bisa bekerja di dua-duanya, C per N rasio itu plus minus 3. Jadi misalkan C itu dinyatakan sebagai BUD atau COD, N itu dinyatakan sebagai N total. Harus perbandingannya kira-kira 3. Ya, nanti dihitung sebagai C dan sebagai N. Kemudian yang ketiga, proses biologi itu adalah untuk menyisihkan fosfor. Phosphorus precipitation atau dengan biological phosphorus removal. Ya. Kalau presipitasi biasanya menggunakan presipitat, ya, bisa dengan Fe, Al, ya, jadi ion-ion Fe, biasanya Fe3+, ya, atau Fe2+, L-nya L3+, tapi yang efektif dia 3+, ya. Itu menggunakan Ca2+ kalsium. Ya, itu nanti fosfor akan mengendap. Ya, jadi kalau misalkan pencemar ditambahkan dengan koagulan, L atau Fe, atau ditambahkan dengan kapur, itu akan mengendap. Cuma yang menjadi masalah adalah saturation ya, atau kepekatannya. Ya. Menyebabkan banyak sludge dan menyebabkan clogging pada filter. Ya, filternya ini karena endapannya itu keras biasanya. Ada fosfor itu menjadi keras, ya, sehingga clogging. Kalau clogging itu seringkali filter ini tidak bisa di backwash, ya, tidak bisa dibersihkan dengan baik. Baik, ya. Yang kedua adalah fosfor bisa direduksi atau dihilangkan, di-remove itu dengan biological process. Ya. Biasanya fosfor itu 20% akan hilang selama proses aerobik. Ya. Ya, jadi kira-kira 20% yang hilang. Mikroorganismenya adalah Acinetobacter, ya. Spesiesnya Acinetobacter ini jenis bakteri. Ya. Dan dulu siklus aerobik, anaerobik. Jadi sebenarnya hampir semua bakteri itu atau mikroorganisme itu adalah bisa bekerja pada dua lingkungan itu sebenarnya. Cuma nanti ada yang dominan di aerobik,
yang dominan di anaerobik. Ya. Tapi prinsipnya itu dua-duanya bisa. Ya. Terutama makhluk-makhluk satu sel itu ya. Ini peran mikroorganisme. Jadi yang pertama adalah penyisian atau stabilisasi bahan organik ya, selama pengolahan biologis, ya, khususnya bakteri. Ya. Ini secara prinsip bagaimana bisa mengolah ya. Jadi pollution artinya yang organic pollution, pencemar organik itu nanti diolah dengan mikroorganisme ya. Saya tidak bisa menghilangkan, tapi ini mikroorganisme ya atas ini. Kemudian bisa diolah dengan aerobik maupun anaerobik sehingga nanti akan menjadi biomas. Biomas ini adalah mikroorganisme yang tumbuh. Ya. Jadi tumbuh berkembang biak, jadi karena lebih besar atau growth, berkembang biak, ya, biak. Biasanya dengan membelah sel, membelah diri ya, memperbanyak diri. Ini. Nah, biomas itu sebenarnya ya bakteri itu, mikroorganisme itu biomas itu. Artinya kalau dia makin banyak, itu berarti dia telah makan banyak, tumbuh besar, berkembang biak, itu berarti butuh makanan. Kalau ini makin banyak, itu polutan ini akan makin banyak yang direduksi. Ya. Nah, kadang-kadang polutan tidak langsung menjadi CO2, tapi dipecah menjadi itu rantai karbon, ya mungkin C-nya panjang, ya bisa saja nanti ini langsung menjadi CO2, ya tapi bisa saja ini tidak langsung, ini dipecah dulu jadi C yang lebih pendek, ya plus misalkan begitu. Nanti ini dipotong lagi lebih pendek lagi, ya plus CO2 misalkan, ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau ini siklusnya berkali-kali dimakan lagi oleh biomas, itu nanti akan semuanya turun sebagai apa? Keluar sebagai CO2. Ya, tapi prosesnya proses pemotongan dulu, dipotong dua-dua biasanya, ya. Motong dua-dua. Jadi kita akan lihat itu di siklus Krebs, ya. Siklus Krebs, ya. Ini bagaimana zat organik yang panjang itu dimakan oleh mikroorganisme, diproses mana di di metabolismenya ya dengan ADP, ATP nanti adenosin difosfat sama adenosin trifosfat ya. Nah, ini kan ini simpanan energi untuk di makhluk hidup kan ini. Ini yang jadi energi itu di sini. Nanti tinggal dirubah ADP menjadi ATP, ATP menjadi ATP itu plus energi atau butuh energi itu saja. Nah, itu nanti semuanya akan dipotong dua-dua. Dua-dua nanti menjadi asam asetat. Ya. CH3, COOH. Jadi C-nya tinggal dua. Sepanjang apapun, ya, panjang-panjang itu nanti potong dua-dua menjadi asetat nih keluarnya. Ya. Makanya nanti kalau proses ini berjalan, nah, maka biasanya ditandai dengan pH itu akan turun. Kenapa turun? Karena terbentuk asam asetat di antaranya ini. Baru nanti asetat ini dimakan lagi menjadi CO2. Ya, biasanya begitu. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu melihat apakah bakterinya itu tumbuh, apakah dia bisa makan atau tidak. Ya. Kalau pH tiba-tiba turun, nah itu berarti pertanda bahwa dia sedang bekerja. Ya. Nanti tinggal diatur, ya. Kadang-kadang perlu ada buffer agar nanti tidak turunnya drastis begitu. Karena kalau turun drastis juga nanti mengganggu lingkungan untuk mikroorganisme. Prinsipnya bahwa kita itu harus membuat mikroorganisme itu nyaman, ya. Nyaman itu lingkungannya sesuai, pH-nya sesuai, suhunya sesuai, oksigennya sesuai, ya. Kalau dia aerobik, kalau anaerobik berarti ya enggak pakai oksigen begitu, ya. Makanannya cukup. Nah, makanan itu adalah pencemar itu. Ini jadi makanan, ya. Sehingga mestinya tidak perlu ada seeding makanan lagi. Kalau memang pencemarnya itu pencemar yang biodegradable. Baik, ya. Nah,
makanan itu atau yang dalam istilah prosesnya adalah sumber karbon, ya. Itu ada yang jenis heterotropik, ya, heterotropik itu merupakan satu atau lebih bahan organik untuk nutrisinya. Baca BOD. BOD itu campuran, ya. Ini berarti kalau dianalisis ya banyak zat organik. Ya, bahan organiknya macam-macam, ada yang rantai pendek, rantai panjang, ya. Ada yang golongan alkohol, golongan aldehid, mungkin keton, ya, ada protein, ada lemak. Nah, ini biasanya heterotropik itu butuh banyak, ya. Karena memang mungkin makanannya beda-beda, karena hetero itu kan banyak nanti. Ya, ada yang disukai atau tidak. Kalau yang disukai ya dimakan. Itu kan hampir sama dengan semua makhluk hidup. Yang disukai dimakan, kalau tidak disukai ya tidak dimakan. Kemudian ada yang istilahnya autotropik, ya. Autotropik itu mengambil karbon itu dari CO2, ya, sebagai sumber C. Nah, C itu nanti yang digunakan untuk membuat biomas ini. Kalau ini C-nya dari organik untuk membuat biomas, ya, biomas itu isinya ya C nanti, karbon ini. Karbon tapi yang menyusun sel, ya. Sehingga dia mesti butuh karbon lain untuk agar dia bisa tumbuh. Kalau hidrotropik diambil dari polutan, kalau yang aerotropik itu mengambil dari CO2, ya, dari udara sebagai sumber C-nya. Baik, ya. Kemudian ada istilah endogenous respiration, ya. Endogenous itu berarti reaksi atau proses yang di dalam. Ini proses dalam sel. Kalau exogenous itu berarti di luar sel, ya. Ini dalam sel mikroorganisme, ya. Jadi saya kira-kira sama lah, ya. Terjadi ketika beban organik rendah, ya, produksi lumpur minim. Ya, jadi biomas yang sudah terbentuk itu nanti akan diolah sendiri ke sana menjadi CO2 dan air dan kompon, kemudian sebagian menjadi biomas lagi. Ini kalau misalkan organiknya rendah. Tapi kalau organiknya tinggi, nah ini pencemar yang di sini itu. Berarti ini mungkin ya tetap terbentuk, tapi yang banyak nanti suplainya dari organik ini. Kalau ini organik tinggi limbahnya, ya, nanti akan diolah dengan oksigen ke sana jadi biomas. Tapi ketika lumpur itu tidak ada atau organiknya rendah, mikroorganisme itu tetap butuh butuh bertahan hidup, ya. Agar dia bisa bertahan, maka nanti biomasnya sendiri akan dimakan sendiri untuk bertahan hidup. Sehingga nanti lama-lama tetap berkurang. Ya, makanya kalau makanannya tidak ada, itu bakteri itu akan banyak yang mati akan diurai sendiri oleh temannya. Ya. Sehingga nanti akan menyisakan yang non degradable saja. Ya. Yang non degradable itu nanti tidak diolah. Jadi endogenus, ya, atau ketika terjadi makanannya tidak mencukupi, ya. Kalau eksogenus itu berarti cukup makanan dari luar, ya, untuk proses gitu, ya. Kemudian jenis mikroorganisme tadi sudah kita bahas, ya, ada yang heterotropik itu mendapatkan energi dari zat organik, ada yang autotropik energinya dari CO2, amonia dan H+ biasanya, ya. Ada yang fototropik. Fototropik itu golongan apa biasanya ini? Golongan fitoplankton, ya, fitoplankton. Golongan alga, alga kecil yang punya punya apa? Hijau daun, klorofil, ya. Yang punya klorofil. Nah, ini biasanya mengambil energi dari matahari. Jadi ya hampir sama dengan tumbuhan lah, ya. Nanti CO2 plus H2O, ya, itu nanti menjadi biomas. Ini produsen termasuk produsen fototropik. Bersama dengan autotropik, ya. Tapi ini lebih mengandalkan dari energi matahari. Baik, ya, selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan biologis atau pertumbuhan mikroorganisme secara biologis, ya. Nanti ada pertumbuhan eksponensial atau biasanya log, ya, log apa? Log growth, ya, atau log
log apa biasanya, log crude ya. Nanti ada istilahnya itu ya. Jadi kita bisa menghitung dengan kinetika Monod atau kinetika Halden. Ini pada toksik ya. Kalau kondisi tidak toksik, nah, itu nanti kita menggunakan log ya. Tapi kalau kondisinya ada yang toksik ya, ini nanti kita menggunakan Halden. Jadi sebenarnya hampir sama, ya, kinetikanya itu hampir sama. Cuma nanti kalau memang ada zat yang toksik, itu akan mengurangi sedikit kinetikanya, lajunya. Sehingga nanti pencemar yang toksik ya itu dimasukkan dalam kinetika. Nanti kita lihat di ini fase pertumbuhan biologi atau mikroorganisme ya, pertumbuhan eksponensial. Di X per dt, nah ini biomas ya. X itu adalah jumlah biomas. Jadi misalkan jumlah biomas itu sama dengan jumlah mikroorganisme ya. Jadi perubahan jumlah atau delta jumlah per waktu. Nah, ini dinamakan pertumbuhan ya. Pertumbuhan berat per waktu, pertumbuhan jumlah per waktu, ya itu sama lah. Itu sama dengan mu, konstanta laju pertumbuhan, ya, kalikan X jumlah biomas yang ada. Ya, atau sisa biasanya yang tersisa stabil. Kalau melihat dari sini, maka ini hampir sama dengan, atau sama ya, dengan reaksi orde 1 atau kinetika apa? Kinetika reaksi orde 1. Jadi Gc, Ct sama dengan K kali C pangkat 1, kan sama. Jadi monod itu nanti juga menggunakan ini. Ya. Nah, kalau dilihat dx per dt-nya, itu nanti ada istilah fasa lag phase. Ya. Lag phase itu fasa untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ya. Jadi kalau bakterinya masih baru, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor, ya, itu nanti ada masa penyesuaian. Ya. Apa tandanya? Tandanya itu jumlah bakterinya tidak bertambah sebenarnya, ya, atau relatif tidak bertambah. Ini berarti masih masa penyesuaian. Mungkin bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Tandanya ini tidak ada penambahan biomas. Ya. Jadi, tapi tidak mati. Ya, kalau mati nanti turun. Kemudian setelah lag phase, kalau dia sudah sesuai lingkungannya atau masa aklimatisasi lah biasanya. Aklimatisasi. Kalau sudah acclimate atau sudah sesuai, baru nanti dia tumbuh. Tumbuh itu berarti sudah mulai mengurangi zat organik dalam tubuh, berarti kan dia butuh makan. Sehingga biomasnya itu mulai nambah. Ini namanya log pertumbuhan, log growth ya. Nah, ini fase-fase memakan pencemar itu di sini. Ya, fase makan pencemar. Ya, jadi pencemarnya masih banyak sebagai makanan, oksigennya cukup, nah ini tumbuh. Jadi kalau ini tumbuhnya masih terus begini, nah itu berarti masih sehat. Ya. Nanti suatu saat ada makanannya sudah habis atau pencemarnya tinggal sedikit, ya, atau makanannya habis sehingga kekurangan makan, ya, atau kelebihan mikroorganisme, ya, kelebihan jumlah sehingga kompetitif di situ. Ada yang mati, kemudian makanannya habis dan sebagainya. Itu ada masa stasioner. Stasioner ini berarti yang tumbuh, jumlah yang tumbuh, jumlah tumbuh ya, itu sama dengan jumlah yang mati. Mulai ada kematian di sini. Jadi kalau tumbuh 1000 ya mati 1000, itu berarti masa stasioner. Ya. Ini masih lumayan, masih dalam proses, masih bisa digunakan. Nah, terakhir nanti adalah masa dead phase. Ya. Dead phase ini berarti mungkin sudah sangat kelebihan, makanannya sudah habis, sehingga terjadi kematian. Berarti sudah turun di sana. Turun ini.
Nah, ini nanti biasanya kalau di berapa hari dia tumbuh, berapa lama dia stasioner, ya. Kemudian kalau sudah mati, nah kapan dia mulai mati? Ya, ini berarti sudah ini harus mengendap kalau ini. Kalau sudah hari kira harus mengendap, mengendap ya. Nah, itu di sini diendapkan karena ada yang aktif pasien. Nah, ini harus mengendap semua. Ini sudah mulai diendapkan di sini. Diendapkan, dibuang, sebagian dikembalikan untuk masa lag phase. Jadi ini siklus hidup saya kira. Semuanya ya begitu makhluk hidup itu ya. Kalau di percobaan lab itu nanti akan mendapat grafik ini. Jadi masa lag phase, kemudian masa acceleration phase ya, atau tadi kemudian masa untuk mengolah itu ini untuk pengolahan. Ini sudah siap, sebagian sebagian mati ya, sebagian masih tumbuh, sebagian mati. Sana ini berarti mulai makan temannya sendiri, mulai memakan biomasnya sendiri. Kenapa? Karena untuk dia itu sudah habis, ya, dan seterusnya di sana. Jadi ini berarti kita nanti dari sini kita bisa nanti desain. Nah itu berarti butuh waktu berapa untuk membuat apa masa tinggal pencemar di dalam satu reaktor itu. Bisa dilihat dari ini ya. Setelah dari log phase, nah itu kira-kira ke sana ini ya, atau ke sana lah bisa dikurangi. Ini penjelasannya ya. Jadi ada fase lag, fase adaptasi, waktu generasi lama, artinya tidak tumbuh-tumbuh. Waktu generasi itu waktu untuk tumbuh itu lama. Laju pertumbuhannya mendekati nol, ya. Kemudian ukuran sel dan laju aktivitas maksimum. Ukuran selnya ya sudah sebegitu. Ya. Kemudian fase percepatan waktu generasi menurun, artinya untuk tumbuh dia butuh waktu lebih sedikit. Ini artinya cepat, ya, cepat untuk bergenerasi, untuk berkembang biak. Laju pertumbuhan meningkat. Ya. Eksponensial, waktu generasinya sudah konstan, ya. Ini sudah tertentu, ya. Kemudian pertumbuhannya maksimum, dan di sini terjadi konversi substrat. Substrat itu mencemar itu atau makanan, ya, atau organik ini, atau makanan di sini, makanan untuk mikroorganisme. Ya. Ini saya bertambah cepat secara eksponensial. Ya. Jadi, pertumbuhannya cepat. Ya. Kemudian ada fase pertumbuhan menurun, ya, pertumbuhannya mulai menurun karena sudah mungkin sebagian besar sudah dewasa itu apa mikroorganismenya, ya sudah mulai besar-besar dan nanti menjelang menjelang beberapa akan menjelang mati, ya. Jadi waktu generasinya mulai naik lagi atau pertumbuhannya menjadi lebih lambat, ya. Kenapa? Karena terjadi penurunan konsentrasi substrat, ya makanannya sudah mulai habis. Ya. Kemudian stasioner itu kalau substratnya turun secara tajam, ya, dan adanya akumulasi toksik. Nah ini kadang-kadang karena memang ada yang dimakan, ada yang dikeluarkan oleh mikroorganisme, ya, itu akan terjadi senyawa toksik. Ya. Jadi kotoran dari apa sekresi ya. Kalau manusia itu ada urin, ada keringat, ada CO2, ada H2S, macam-macam. Itu kan secara prinsip toksik kalau tidak dikeluarkan, ada amonia. Nah, kalau proses itu terjadi sudah lama, ini bisa saja menumpuk. Makanannya sudah habis, toksiknya banyak, nah ini nanti mulai terjadi kematian. Gitu. Ya. Jadi mulai kematian. Ya. Nah, stasiun itu kalau yang tumbuh dengan yang mati, itu sama, itu stasioner. Kemudian ada fase endogenus, ya, jadi respirasi dan metabolisme endogenus, ya, laju kematian meningkat, terjadi lisis itu pemecahan sel. Ya. Lisis itu pecah, nanti selnya pecah. Kenapa ya? Karena mati kemudian dimakan sendiri oleh yang masih hidup.
ya, atau terurai sendirilah, terurai oleh proses yang lain, ya, oleh mikroorganisme yang lain. Maka terjadi lysis sel. Ya, tandanya ya selnya mulai pecah-pecah, mati. Ya. Kalau di pengolahan itu biasanya ditandai dengan biomasnya itu sudah mulai mengapung. Suspensinya itu mengapung. Mengapung itu menandakan bahwa itu banyak sel mati. Kalau suspensinya masih banyak yang tenggelam, masih banyak yang melayang, kemudian warnanya masih warna segar, ya. Kadang-kadang abu-abu tapi segar, ya. Itu berarti masih aktif mikroorganismenya. Tapi kalau sudah mengapung, mulai ke putih, mulai agak putih, ya, mulai atau berwarna-warna yang lain, ya, coklat kadang-kadang. Nah, itu biasanya terjadi sel lysis ini. Ya, gitu. Baik, ini ada contoh soal nanti bisa ya. Jadi dx per dt sama dengan mu x. Nah, ini kan penurunan biasa. Untuk menjadi ke sana itu kan bisa menjadi dx per x sama dengan mu dt. Ini kan tinggal di ke sana, yang ini ke sana. Sehingga nanti kalau diintegrasi, x0 ke xt, ini diintegrasi juga, integral t0 sampai t. Sehingga nanti ketemunya ini. Ya, itu integrasi seper x kan ln, ya. Integrasi seper x dx itu adalah ln x. Ya, saya kira nanti dilihat saja. Kemudian ln x kan mulai x sampai x0 sampai xt, ya. Sehingga nanti ln xt min ln x0 dan min-nya dipindah jadi plus. Integrasi dt adalah t. Di rumus ini ya sudah itu sajalah, tidak terlalu rumit, ya. Atau nanti kalau ditulis ulang menjadi ini, xt per x0 sama dengan xt sama dengan x0 e mu t, angkat mu, ya. Nah, ini kalau dicoba di lab, ya, misalkan kita menumbuhkan bakteri, menumbuhkan mikroorganisme, ya, dengan makanan organik, kemudian diaerasi yang cukup, kemudian kita analisis biomasnya. Ini biomas dianalisis. Ya, jadi endapan suspensinya diambil, dikeringkan, nanti ditimbang. Pada T0 awal ternyata mungkin 3.300. Nanti setelah 3 jam ternyata 3.700. Ini berarti pada T0 ini diambil, dikeringkan, ditimbang. Nanti T ke apa? Berarti mengambil 1 liter. Jadi biasanya begitu, suspensinya diambil 1 liter. Di sampling 1 liter. Ini suspensi, ya, suspensi biomas itu. Nanti dikeringkan, ditimbang, ketemu sekian. Jam ketiga diambil juga 1 liter, kemudian ditimbang dan seterusnya. Sampai 24 jam sama. Ternyata berat endapan ini atau berat suspensi ini sekian, 3.300 sampai 4.600. Dari sini kita ingin berapa spesifiknya atau laju pertumbuhan spesifiknya atau mu-nya. Ya, caranya menggunakan ini saja, ya, menggunakan persamaan ini. Persamaan ini, ya, jadi persamaan ln xt sama dengan mu t plus ln x0. Ini kan sama dengan persamaan kalau ini y sama dengan ax plus b. Sehingga kalau dibuat grafik, tinggal begini saja, berarti y-nya adalah ln xt, kemudian x-nya adalah t. Nah, ax plus b itu kan ini. Ini adalah b, intercept, ya. Ini intercept, ini b itu sama dengan ln x0. Nah, itu adalah slope di sini, di kemiringan ini. Slope itu ya berarti ya d ln xt per dt. Ini slope.
sama dengan A atau sama dengan mu, ya. Sehingga kalau diminta mencari mu atau pertumbuhan spesifiknya, ya tinggal tadi diplotkan saja. Datanya tadi kan sudah ada, apa tadi, ada X ya, ada T, kemudian ada X, ya tinggal dicari len X saja. Jadi misalkan 0, 3, 6, dan seterusnya sampai 24, X-nya tadi berapa, tinggal dilenkan saja. Berarti len 3.300, len seterusnya ya. Nanti ini diplotkan ke grafik ini. Sampai ketemu persamaan AX plus B. Slope ini itu adalah mu. Ya, ya menjadi X-nya di sini. Sehingga nanti kalau nah ini kira-kira sama ya. X dengan T, maksudnya ini. X0 berapa mu ya. Ya, kemudian pertumbuhan biologis kinetik. Jadi monod itu sama tadi dari rumus yang ya. Cuma monod itu nanti kita akan mencari mu pada setiap ya. Jadi percobaannya ya nanti kalau tadi substratnya satu, tadi kan substratnya satu jenis saja. Kalau substratnya sekian ketemu mu sekian. Kalau substratnya nanti diganti ketemu mu berapa gitu. Ya. Jadi nanti kita bisa mencoba itu. Kalau substratnya S0, nah ketemunya mu0. Substrat 1 ketemu mu1. Konsentrasi substrat kan bisa dirubah-rubah. Ya. Nah, kalau sudah begini, nah nanti tinggal digrafikan saja. Mu, nah ini cara tadi. Dengan cara X ya, T sama dengan mu mu T plus ln X0. Masing-masing diuji dengan begini. Jadi diuji dengan misalkan substratnya 1000 setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam diganti substratnya misalkan 2000 begitu. Nanti setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam diuji X-nya ketemu mu2 dan seterusnya. Nah, nanti kalau digrafikan seperti ini. Ya, kalau substansinya makin kondisi yang mendatar begini. Itu dinamakan maksimum rate, maksimumnya. Artinya ditambah surat berapapun dia tetap akan ke sana. Yang berguna lagi adalah nanti setengah, jadi udah substrat berapa konsentrasinya, sekarang laju mu m kedua ini adalah setengahnya. Ya. Nah, itu nanti yang dinamakan dengan KS. Ya. Jadi laju pertumbuhan spesifik, ya, nilai maksimum. Nah, ini percobaannya hampir sama dengan tadi, cuma ini diulang-ulang untuk substrat yang berbeda-beda konsentrasinya. Ya, jadi ini percobaan yang tadi cuma berulang-ulang begitu. Baik ya, ini contoh ya. Kalau substratnya 20, mu-nya sekian, substratnya 10, mu-nya sekian, dan seterusnya. Ya. Untuk nilai K dan mu-S. Ya. Menggunakan rumus monod ini tadi. Ya. Nah, cara ini bisa diolah ya dibuat linier. Secara linier ya bisa diper begini. Ini berarti dipakai Y, ya. Kemudian KS itu karena cari, ya ini berarti pakai X, ini B-nya. Ini sama dengan AX. Nah, karena yang menjadi variabel adalah S, maka ini bisa dipecah lagi. Sehingga Y ini A-nya, berarti di sini A-nya itu diambil yang ini saja. Jadi A itu sama dengan KS per mu M. B itu sama dengan 1/mu M.
Ya, nanti kalau tahu ini kalau digrafikan, ya nanti akan begini. Kalau ini 1/S, ya, kemudian ini adalah 1/mu, dia akan ketemu grafik linear. Linear itu berarti yang ini adalah 1/mu n, nah, yang ini adalah slope-nya adalah Ks per mu n. Slope, ya. Ya, saya kira, nah kira-kira begitulah. Ya. Kemudian pertumbuhan biologis yang kinetika Haldane. Dan itu kalau kondisi toksik itu sama dengan monod. Kalau ini saja itu monod tadi. Ya, ini monod. Ya, kalau sudah masuk yang substrat yang toksik, nah ini toksik, ya, toksik substrat. Ya. Nah ini berarti masuk kondisinya Haldane. Ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan monod ya, tapi kalau ada yang toksik itu nanti tinggal diuji toksiknya berapa, berapa banyak substrat toksiknya dan berapa besar dia K-nya, ya. Eh, apa tadi? Wisata saturasinya, ya, wisata kejenuhannya. Gitu. Monod, ya, ini ada, bisa hampir sama. Tinggal ditambahkan itu. Ya. Kemudian pertumbuhan atau hasil pertumbuhan. Hasil pertumbuhan itu adalah biomas. Ya, ini hasil pertumbuhan ya. Sehingga berapa banyak biomas yang dihasilkan setiap waktu tertentu. Atau berapa banyak biomas yang dihasilkan bersubstrat yang tersedia. Itu hasil pertumbuhan apa yield-nya, ya, fruit yield, ya, per substrat, ya. Artinya ini adalah sebenarnya perbandingan pertambahan biomas dengan konsentrasi pencemar, konsentrasi organik, ya. Jadi ini sebenarnya ini. Jadi kalau organiknya sekian, biomasnya nambah berapa, sekian nambah berapa, itu dinamakan ini. Ya. Jadi adalah X adalah jumlah pertambahan biomas sebagai hasil dari konsumsi atau penggunaan sejumlah substrat S. Ya. Atau efisiensi pengolahan lah, kalau di pengolahan umum namanya efisiensi sebenarnya. Efisiensi pengolahan. Kalau Y-nya makin besar, berarti delta X-nya makin besar. Substrat pada substrat yang sama, biomasnya makin banyak. Kalau Y-nya makin kecil, itu berarti yang menjadi biomas lebih sedikit, itu saja. Jadi makanya nanti mungkin mencari yang besar. Ya. Jadi ini tergantung bakterinya, kadang-kadang tergantung suasana atau environment-nya, ya, tergantung suplai makanannya, ya, dan seterusnya. Ya. Temperatur, pH dan seterusnya. Ya. Kalau dirumuskan ya kira-kira sama beginilah. Ya. Kemudian ada laju pertumbuhan neto mikroba, ya, dx per dt mu x min kd kali x. Jadi dx per dt itu adalah laju pertumbuhan tambahan mikroba neto, kd koefisien kematian per hari, koefisien decay, ya. Nah, dari rumus yang tadi, dari monod, ya, kemudian dari mencari mu tadi, ini dari monod ya biasanya. Nanti kita bisa menambahkan nanti koefisien kematian, itu pasti kita bisa melihat laju pertumbuhan itu. Jadi ini yang tumbuh, sebentar, ini yang tumbuh menggunakan monod, ya. Ini adalah yang mati, itu yang tumbuh atau growth, ya, dikurangi yang mati, itu total. Jadi, ini juga bisa diuji nanti sebenarnya. Kalau sudah fase mati, ini diuji sendiri berapa banyak yang mati, ya. Dan dx per dt
Ya, D kali X. Nah, ini banyak yang mati, nanti ya diuji hampir sama dengan yang pertama tadi. Tapi ini diuji pada fase mati. Sehingga X-nya itu akan berkurang. Mungkin X 0 jam, X-nya 1000. Ya, ini T. T1 X-nya menjadi misalkan hanya 900. X2 menjadi 800. 3 menjadi 600 misalnya. Nah, ini nanti bisa diuji. Nah, ketemu nilai KD. Konstanta decay atau konstanta death. Ya, yang ya biasanya nanti diuji setelah fase fase death tadi itu, ya, fase death, ya, atau fase kematian tadi. Ya, itu hampir sekarang malah ya. Ya, laju penurunan substrat atau laju pengurangan pencemar. Ini suatu kan pencemar. Kalau biomas itu berarti mikroorganismenya, kalau substrat itu yang dimakan. Ini yang dimakan. Itu bisa dihitung dari 3 rumus tadi. dx per dt, kemudian monod, dan laju apa yield, ya, growth yield, efisiensi itu. Ya, sehingga nanti laju substrat itu kalau ini dimodifikasi, ya, dx per dt sama mu x, ini tinggal dimasukkan ke sana. Nah, ini sebagai pengganti mu. Ya, kemudian dx per ds sama dengan y, ya, ini kan tinggal dikalikan. Biasanya kan kalau di integral itu kan dx per dt, kemudian dikalikan dengan ds per dt, itu sama dengan ds, ds per dx, ya, ds per dx itu sama dengan, ini kan tinggal dicoret, ds per dt. Dx per dt itu adalah mu x, ya. Kemudian dikalikan dengan ds per dt, ds per dx itu adalah 1 per y. Itu sama dengan ds per dt. Nah, mu itu masukkan yang ini. Ya, sehingga nanti kalau diturunkan ya apa mu m kalikan dengan s, nah, s ditambah s kalikan dengan x, kalikan 1 per y, di sini y-nya sama dengan ds per dt. Itu penuturan rumus saya kira. Jadi mu s kali x kali y, nah ini bisa turun, ya, sama. Itu berarti kita bisa menghitung laju penurunan substrat, ya, atau laju eh, apa, penurunan konsentrasi, konsentrasi pencemar. Ya, ini konsentrasi pencemar. Bisa setelah menghitung semua kita akan tahu itu sebenarnya. Ya, baik, itu kira-kira dasar-dasar untuk mendesain, ya, untuk perhitungan. Kemudian ada peran operasi biokimia. Jadi beberapa proses umum untuk wastewater treatment, ya. Jadi biasanya pencemar atau pengolahan itu yang nomor satu adalah preliminary physical unit operator, terutama untuk menghilangkan apa tadi, insoluble, inorganic, gitu. Jadi menghilangkan organik yang tidak soluble seperti pasir, kerikil, ya, itu dihilangkan dengan preliminary physical unit operation, ya. Sehingga nanti yang masuk ke sana itu hanya SOM, ya, soluble organic matter, insoluble organic matter, soluble inorganic matter, ya. Nah, yang besar-besar nanti disedimentasi, terutama yang insoluble organic matter itu, sehingga nanti ini akan berkurang, ya. Nah, bebannya di sini akan menjadi lebih kecil karena sebagian akan sudah dibuang ke sana. Nanti yang masuk ke unit selanjutnya itu akan diproses secara biokimia, ya, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi efluen itu, ya. Nah, hasil ini itu biasanya nanti akan menghasilkan sludge, secondary sludge, ya.
Kalau primer itu dari diseminasi primer tadi. Biasanya primer treatment atau primary settling. Ya. Itu menghasilkan serat primer, itu bisa dibuang ke sana. Nanti yang dari hasil pengolahan itu dinamakan secondary serat. Ya, atau nanti menggunakan secondary settling. Ini yang dinamakan biomas lumpur aktif itu. Sebagian mungkin masih ada organiknya, ada biomas, sehingga nanti sebagian akan dibuang, sebagian akan di-recycle. Karena kalau dibuang semua, nanti harus memberi bakteri baru. Tapi kalau di-recycle itu berarti sudah, dan kalau baru itu harus ada fasa lak tadi, ada fasa aklimatisasi penyesuaian. Tapi kalau recycle itu berarti kan memang asalnya dari sini, sudah cocok ya. Sehingga kalau di sebagian diresirkulasi, kadang-kadang 10%, ya, kadang-kadang 15%. Itu berarti sudah cocok bakterinya. Ya. Yang lain itu dibuang ke selat sana. Nah itu kan konversi substrat menjadi mikroorganisme atau pencemar yang disubstansi, dikonversi ya. Baik ya, nanti lumpurnya tinggal diolah lebih lanjut, dan di thickening, di dewatering, disposal ya, dan seterusnya. Airnya tinggal di sana. Kemudian biochemical selat proses ya, atau siklus ya, siklus biokimia nanti selat ya, proses ya, autolisis. Mindah ini bagaimana ini? Oh, ya. Biochemical pathways ya. Biochemical pathways atau jalur proses biokimia ya. Nah, yang paling mudah digambarkan adalah glukosa ya. Hampir semua zat organik itu nanti menjadi ini dipecah ya. Sebagian besar itu adalah glukos. Ya, walaupun nanti ada golongan lemak ya, ya, ada protein ya, ada golongan alkohol dan sebagainya ya. Tapi secara prinsip itu nanti akan banyak yang dominan itu golongan glukos ya. Nah, glukos nanti akan masuk ke proses pertama namanya glikolisis ya, EPM pathways atau EMP. EMP pathways ya, EPM atau MP sama saja lah ya. EMP atau EPM. Yang jelas itu nama orang yang membuat jalur ini, namanya Emden, Meyerhoff, sama Barnes. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang nulis EPM, ada yang nulis EMP. Tinggal ini dibalik saja. Ya. Tapi prinsipnya adalah glikolisis, ya, pemecahan glukosa. Kemudian menghasilkan piruvic acid, ya, piruvic acid, asam pirufat, ya. Nanti asam pirufat akan langsung menjadi asam laktat ya, dalam metabolisme, atau nanti akan masuk ke proses TCA cycle atau siklus Krebs itu ya. Ini siklus Krebs ya. Ini carboxylate acid cycle ya. TCA itu carboxylic acid ya. Nanti sebagian akan keluar sebagai CO2, sebagian akan masuk dalam respirasi, ekstrak energi, proses perubahan ADP menjadi ATP. Nah, sehingga hasil akhir sebenarnya kalau zat organik itu, ini zat organik ya, organik itu diolah dengan banyak proses ini, nanti yang keluar adalah CO2 bisa 2. Ini saat proses. Kalau respirasi itu penggunaan asam, ini biasanya asam asetat. Ya, digunakan oleh sel respirasi butuh O2 ya, merubah ADP menjadi ATP. Nanti ATP kembali menjadi ADP dan seterusnya. Ya. Ini oksidasi molekul dalam sel ya. Baik aerobik ataupun anaerobik. Ya, silakan. Mitch Firman. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya.
Saya izin bertanya, Pak. Ada 2 pertanyaan boleh, Pak? Boleh, silakan. Ya, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama itu mungkin kan, kalau di apa ya, pengolahan limbah kita itu kan, eee, ada yang bersifat polar dan non polar ya, Pak. Iya, iya. Kalau misalkan, eee, mayoritas ya, Pak, yang bisa apa ya, dimanfaatkan oleh makhluk hidup itu kan lebih suka yang polar-polar saja gitu, Pak. Iya, iya, Nah, iya. kalau misalkan non polar ini, Pak, nah sebenarnya kan, yang saya pelajari dulu waktu saya S1 itu kan ya bisa aja gitu diaplik sama makhluk hidupnya itu dimanfaatkan baik oleh bakteri ataupun menggunakan tumbuhan. Tapi itu kan, mungkin mekanismenya secara seluler atau ada kayak ya mengeluarkan enzim tersendiri gitu, Pak, Mhm. karena itu dianggap sebagai stres buat si makhluk hidupnya itu, Pak. Dan sebenarnya itu apakah di alam itu, ada apa ya, Pak, istilahnya itu bisa nggak sih kayak dia tuh merubah dari non polar itu menjadi polar gitu, Pak? Kalau Iya. secara apa ya, secara alami atau penambahan chemical itu apakah bisa seperti itu? Terus yang kedua, kan tadi kan di slide Bapak ada banyak opsi terkait pemanfaatan apa, pengolahan pengolahan yang tadi itu ya, Pak, limbah itu. Eee Kan misal gini Pak, air limbahnya itu ingin dimanfaatkan menjadi air yang lebih bernilai ekonomis gitu Pak. Misal pengolahan terakhirnya dia menggunakan advance treatment gitu Pak. Mhm, iya, iya. Tapi kalau misalkan dari katakanlah dari air limbah yang inlet gitu ya Pak, langsung dikasih advance treatment itu kan jebol ya Pak. Jadi kan harus ada pre-treatment-nya dulu. Iya. Nah, untuk pemilihan teknologi apa yang tepat, itu memperhatikan apa ya, Pak, maksudnya misalkan limbah, eee, karakteristik limbah apa sih namanya, limbah industri itu kan beda misalkan sama laundry atau apa. Nah itu gimana sih, Pak, cara yang tepat untuk memilih itu gitu, Pak, biar tepat sasaran untuk fungsinya? Terima kasih, Pak. Oke, baik, Saudara siapa? Arma Firman tadi ya? Saya Arbids, Pak. Haritz, mohon maaf. Iya. Baik, jadi begini ya, secara prinsip memang ada senyawa itu atau pencemar itu yang polar atau non polar, ya. Ya. Nah, mikroorganisme atau makhluk hidup itu hanya bisa atau termasuk tumbuhan lah ya, termasuk tumbuhan, termasuk ya semua hidup lah, itu hanya bisa mengakses makanan itu kalau dia terlarut di air, ya, terlarut di air, ya. Dan jumlahnya tidak berlebihan kan begitu, ya. Sehingga senyawa-senyawa yang polar itu secara prinsip akan bisa langsung diaplik oleh mikroorganisme. Yang non polar bagaimana? Non polar itu ada beberapa mikroorganisme seperti yang bisa untuk mengolah minyak ya. Itu memang bisa ini. Ya, tetapi tetap prosesnya adalah dia harus bisa larut di air dulu ya. Itu dipecah-pecah kecil sehingga nanti larut di air. Nah, kadang-kadang apa yang harus dilakukan? Seringkali ini ditambahkan dengan surfaktan. Surfaktan itu biasanya adalah struktur organik ya. Nah, misalkan begini, ini yang punya sisi polar, yang ini adalah sisi non-polar. Ini sehingga surfaktan itu punya dua sisi. Ya, ini namanya surfaktan surface, active, agent. Ya. Jadi misalkan ada limbah minyak begitu. Minyak itu kalau ketemu air, itu pasti minyaknya akan terpisah. Ya. Jadi ini air. Itu bisa. Kenapa? Karena ini yang non polar, yang ini polar. Tapi kalau minyaknya tidak terlalu banyak, kemudian ditambahkan dengan surfaktan, contoh misalkan ditambahkan deterjen begitu ya.
tambah deterjen ke sana. Itu nanti kalau dikocok, maka minyak itu akan sebar di air. Jadi gambarannya begini, sebar. Ya. Kalau dikocok kan tersebar butirannya. Kalau tidak ada yang menahan, maka dia akan kembali gabung. Tapi kalau ada surfaktan, itu nanti akan surfaktan ini melingkupi minyak itu. Sehingga nanti yang sisi nonpolar itu akan masuk ke minyak. Nah, jadi begini. Yang ini juga begitu. Ya. Sehingga masing-masing minyak ini akan dilingkupi oleh surfaktan. Kalau surfaktannya cukup, maka dia akan terdispersi ya menjadi kecil-kecil. Nah, kecil-kecil ini kalau sudah larut, ini nanti tinggal kita mencari yang cocok, yang bisa makan itu. Karena yang secara prinsip semua organik kan makanan, energi, sehingga mestinya bisa dimakan. Makanya kadang-kadang kalau memang itu banyak yang non-polar, ya, walaupun itu agak jarang ya, di limbah permukaan itu agak jarang, kecuali nanti minyak tumpah itu ya. Itu ada beberapa mikroorganisme itu yang memang bisa makan itu, tapi tetap harus menambahkan surfaktan. Itu saya kira salah satu. Ya, atau mungkin memang ada mikroorganisme yang khusus makan non polar mungkin tapi saya tidak tahu ya. Tapi yang saya tahu itu tetap ini harus dengan surfaktan gitu. Ya. Mungkin ini jadi alternatif ya, barangkali dicampur dengan surfaktan dulu kemudian diaduk ya. Tapi tetap ada dua batasan di sana. Yang non polar tidak boleh toksik ya, tidak toksik karena toksik ya tidak bisa. Yang kedua non polar ini jumlahnya tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi ada riset mestinya sampai konsentrasi berapa yang bisa diolah ya gitu. Jadi dengan nanti surfaktan cari yang surfaktan yang biodegradable juga surfaktannya. Deterjen itu kan ada dua, ada yang golongan LAS, ada ABS ya. Yang ini biodegradable, yang ini tidak degradable. Sehingga nanti kita harus mencari itu sebenarnya. Saya kira ini menarik ya kalau untuk misalkan riset tesis begitu menarik betul ini ya. Terutama nanti kalau memang ada yang dominan non-polar, itu kan kebanyakan gagal proses biologi ini. Ya, karena memang yang tidak larut di air tidak bisa dimakan. Dia bisa makan kalau sudah larut di air. Makanya kita mungkin riset satunya ya bagaimana mencari surfaktan yang pas ini agar larutnya bagus. Ya. Kemudian membatasi, jadi membatasi itu bukan berarti membatasi pengolahan, tapi mengatur agar yang diolah itu tidak terlalu besar, tapi sekuen ya, pelan-pelan begitu. Ada diatur debitnya lah nanti. Saya konsentrasinya itu cukup untuk mikroorganisme. Itu yang pertama. Siapa tadi? Mas Armits ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua itu tadi tentang pengolahan advance ya. Kalau itu riset itu saya kira banyak ya. Di saya itu mungkin di waktu ada dulu Prof Zaini Ujang ya. Kemudian ada di Cina itu bahkan sekarang mengembangkan, saya lupa Malaysia atau Cina itu ya dulu ya. Itu mengembangkan termasuk pengolahan limbah itu langsung advance ya. Itu dengan membran ya atau dengan nanofiltrasi atau filtrasi. Itu dicoba ya. Ternyata juga hanya saja yang jadi masalah itu kan clogging. Kalau limbah itu terlalu berat, kemudian diolah misalnya ini limbah ya. Ini membran misalkan. Kemudian dengan tekanan yang tinggi, yang jadi masalah itu kan clogging. Kalau ini limbahnya berat, nanti nempel di pori-pori sekitar ini kan clogging. Sehingga nanti ketika di big boss itu banyak yang enggak bisa lepas ini kalau di ke sana nanti keluar ke sana. Kalau back wash itu kan harapannya kalau di membran itu ketika operasi itu pencemarnya tertahan, tapi ketika di back wash itu langsung lepas sehingga nanti lebih pekat begitu. Nah, ini yang sekarang diriset itu bagaimana mencari bahan membran ini yang pencemar ini enggak ya tetap nempelnya tapi enggak kuat begitu.
ya, nempel tidak kuat, ya. Kadang-kadang makanya ada yang pakai menggunakan membran foresis ya, dengan muatan ya. Kalau muatan penciumannya banyak negatif ya membrannya buat negatif juga, sehingga kan walaupun dia ketekan, nempel, tapi sebenarnya nempel kepaksa, sehingga nanti begitu makanya dilepaskan dia akan lepas kembali. Ya. Jadi mencari bahan-bahan itu, ya. Yang misalkan yang polar dengan yang non polar misalkan, membrannya non polar, airnya yang polar. Ya. Itu saya kira juga nanti itu sedang diriset saya kira. Mungkin juga saya kira menggunakan itu. Ya. Atau kalau yang konvensional ya diturunkan dulu pencemarnya tadi. Ya, diturunkan pencemarnya sehingga nanti airnya sudah menjadi agak bagus, ya, termasuk dengan pengelolaan biologi tadi, baru nanti di advance. Nah, cara apa ya saya kira itu harus diteliti betul, misalnya apa, ya. Kalau limbah itu banyak organik, ya seperti yang kita bahas hari ini, ya mestinya dengan proses biologi ini akan lebih lebih menguntungkan. Ya, itu harus dicek dulu organiknya banyak degradable atau non degradable gitu. Jadi saya kira riset-riset langsung advance ini juga penting ini. Coba nanti dicek ya. Itu ada. Saya kalau ingat saya dulu itu termasuk Prof Zaini itu mencobain mengolah air limbah industri itu langsung dengan membran. Termasuk di negara Timur Tengah, Arab ya, Dubai Arab itu kan air laut langsung dipakai membran disalinasinya. Ya, itu saya kira tinggal risetnya saja yang apa di dibuat yang bagus begitu saya kira. Ya. Saya kira nanti akan ketemu lah itu. Itu sih kira-kira sementara jawaban saya ya. Kalau mengolah itu mestinya ya tetap harus kita lihat lihat air bakunya, air-air yang diolah itu seperti apa. Ya. Iya, Pak, saya mau memberikan responsif mungkin, Pak, untuk apa namanya, pengalaman saya itu kalau yang kemarin saya ngolah, apa namanya, pakai fitoremediasi tanah tercemar tambang minyak bumi itu, Pak, Iya, itu saya kan langsung, membandingkan antara bioremediasi, terus fitoremediasi sama remediasi fitobial ya, Pak. Ternyata iya, itu memang hasil efisiensi penyisian total petroleum hidrokarbonnya itu kecil dan saya baru tahu dari kelas Bapak ini kalau, sebenarnya ya kalau untuk mengoptimumkan efisiensi itu memang harus ada pre-treatment-nya dulu, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. iya, Dan untuk yang poin kedua itu, kenapa saya tadi bilang jebol itu soalnya, akan saya itu Pak, waktu saya kemarin mengolah limbahnya air minum air minum, air limbah Jababeka itu, PT Jababeka itu yang sudah terolah, maksudnya sudah efluen, terus habis itu diolah pakai nanofilter itu, cepet clogging gitu Pak. iya, Jadi saya kayak masih bingung gitu, pre-treatment saya tuh enaknya pakai apa? Apakah pakai koagulasi atau flokkulasi dulu, apakah pakai apa, eee, kayak filter cartridge itu sudah cukup. Jadi kayak masih bingung gitu, Pak, gimana enaknya gitu. iya, iya, Terima kasih, Pak, sebelumnya. iya, iya. Saya kira ya itulah ya mungkin perlu yang dicek ya. Yang membuat clogging itu apa ya? Apakah masih banyak apa terlalu tinggi suspensinya atau terlalu terlalu apa TSS-nya ya, atau mungkin ada sebab lain ya. Kadang-kadang kalau kalau misalkan dari biologi kemudian masih banyak biomas yang tidak mengendap itu kan cepat menempel di pori. Karena kan biomas itu punya sifat lengket, enzimnya terutama. Sehingga kalau kalau itu terlalu tinggi, saya kira mungkin malah cepat. Kalau clogging kan kalau nempel sulit sekali untuk di apa di remove itu. Ya. Karena mungkin biomasnya terlalu banyak. Ya. Kalau biomasnya mungkin sudah sedikit, tinggal tinggal golongan-golongan biasanya logam-logam ya terlarut atau mineral terlarut, itu mungkin cloggingnya tidak terlalu besar.
Kalau dugaan saya kira mungkin biomasnya itu mungkin banyak yang katut kalau biologi loh ya. Kalau biologi mungkin biomas. Karena itu mesti nempel siapa Pak Firman. Mitch apa? Mitch apa tadi ya? Nama jenengan itu sulit sekali. Iya. Ya, itu saya kira itu mungkin perlu dicek. Logging itu kan bisa dianalisis sebenarnya. Yang menempel pada pada nanofiltrasinya itu apa. Kalau memang itu dominan biomas, mungkin settlingnya kurang bagus, settling sekunderinya, ya. Karena biomas itu kan masih ada enzim, ya, ada golongan asam yang insulin itu. Ini kan kalau nempel ke golongan mineralisasi kan lebih banyak ke golongan selulus bahannya, ya, atau bahan-bahan seperti kain itu, ya. Itu nanti kan nempelnya mesti kuat, ya. Kalau ini nempel, ini di remove pun sulit sepertinya, karena nempel-nempel lengket, ya. Ya saya kira nanti bisa untuk bahan tesis itu, ya. Nanti ketemu Prof. Ali, ya, ketemu apa di Prof. Joni, nanti biasanya yang pakar-pakar pengolahan limbah itu mungkin ada ide-ide yang lebih operasional begitu, ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti ketemu beliau kan bisa bisa lebih operasional nanti ide-idenya. Iya, Pak. Itu sebentar ya Pak Firman. Iya, Ya. Pak Tuhan, Pak. Oke, sampai-sampai. Ya, kemudian biogeneral pathway, ya, wes, nah, itu saya kira ini kalau bagi yang ingin menelusuri, ya, tapi tidak usah dihafalkan. Ya, pokoknya kalau ingin menelusuri kira-kira senyawa apa jadi apa di proses proses biokimia ini, ya, kira-kira beginilah ya. Mudah-mudahan cukup terbaca ya. Dimulai dari formaldehid, kemudian menjadi format, menjadi metan di sana, yang sampai nanti ada yang menjadi CO2, H2O di sini keluar, ya, menjadi etanol. Nah, itu proses-proses gliserol, gliserat, nah, itu nanti nah, biasanya kalau di TL itu hanya diambil pokoknya saja. Dari gula menjadi pirufat, ya, pirufat nanti diolah lagi menjadi CO2, menjadi asam laktat dan sebagainya. Kalau ke sana loh nanti laktat itu ya. Ya sudahlah itu ya. Itu kira-kira, tapi kalau melihat proses biokimianya itu jalurnya saya kira kompleks ya. Ini trikarboksilit ya, ini pakai R. Trikarboksilik acid cycle ya, atau TCA cycle itu sama lah, itu pirufat tadi yang dari EPM cycle tadi, pirufat itu menjadi asetil CoA ya, dan seterusnya ya. Yang jelas itu nanti akan keluar CO2 di sana, akan keluar H2O water dalam proses ini ya. Kalau respirasi akan masuk oksigen, biasanya begitu ya. Nah, ini kira-kira siklusnya begitu. Kalau nanti ambil kuliahnya Bu Violina, nah, ini harus dihafalkan. Di mikrobiologi itu mesti beliau tanya ini nanti. Ya. Kalau ini hafal kayaknya lebih mudah mengikuti proses kuliah di mikrobiologi. Ya. Jadi biasanya contohnya adalah siklus asam sitrat. Ya. Karena ini sebenarnya mewakili seluruh organik, ya, semua organik yang biodegradable. Ya. Itu diwakili ini. Sama saja lah ya. Jadi bagaimana enzim itu digunakan, ya, enzim digunakan, kemudian enzim keluar lagi. Ya. Enzim itu katalis, ya, termasuk koenzim A, koenzim ini sebagai katalis-katalisnya. Ya, sehingga selalu dia masuk kemudian keluar lagi, masuk keluar lagi, ya, masuk keluar lagi. Ya. Dan itu tidak me, tidak merubah mekanisme reaksinya, ya. Hanya mempercepat saja. Ya. Yang bereaksi ya ini pirufat menjadi koasetil, asetil menjadi sitrat, ya, sitrat menjadi asonitrat, isonitrat, ya, ketoglutarat, ya, susinat, ya, susinat menjadi fumarat, marat, dan seterusnya ke sana. Ini siklus, ya. Ya itu kalau orang teknik, ya itu nanti
yang paling paling apa, paling operasional dan nanti ya adalah kinetika kinetika totalnya. Ya, kinetika total itu ini ya masuk monod itu. Sebenarnya ya monod itu prosesnya ya ini. Jadi kinetika totalnya itu ya yang digambarkan monod tadi. Baik ya, nggak perlu dihafalkan kalau ini ya. Nah, gampangannya ini rangkumannya ya. Rangkumannya itu adalah golongan gula, jadi pirufat tadi macam-macam, plus oksigen, ya, plus ADP, plus fosfat. Ini biasanya golongannya asam fosfat, H2, APO4, ya, asam fosfat itu golongan ini. Nanti menjadi CO2, menjadi ATP, dan sebenarnya 6H2O. Ini sebenarnya 6H2O. Ya, karena ini cuma 6. H12O6 itu kalau jadi air, itu hanya 6H2O. Yang 12 H2 dan O6. Nah, yang 38 dari mana? 38 itu adalah reaksi dari asam fosfat ini dengan ADP. Karena setiap satu ADP ditambah satu asam fosfat itu menjadi satu ATP, ya, plus H2O. Itu kalau 38 ya nanti jadi 38. Ya. Ini ya, jadi aerobic pathways itu mengandung EMP atau EPM sama sajalah ya. Ada EMP, ada EPM. Ya. Itu PCA cycle respiration, ya. EPM pathway itu ada fermentasi. Nanti yang aerobik itu adalah produknya CO2, H2O. Yang anaerobik ini produk fermentasi atau produk reduksi. Ya. Jadi bisa golongan alkohol, ya bisa golongan karboksilat, bisa golongan metana. Kemudian energi dilepas disimpan sebagai molekul ATP. Ya. Kemudian makanan berlebih disimpan sebagai glikogen. Ini kalau berlebih disimpan dalam sel. Nah, ini nanti kalau makanannya sudah habis, glikogen yang diolah. ATP, ADP, ya itu diolah lagi. Kalau habis lagi ya berarti harus makan sesamanya, makan temannya. Baik ya. Nah, ini ADP menjadi ATP. Ya. Jadi kalau ini plus asam fosfat, ya, H3PO4 ya ternyata. H3PO4. Ya. Plus asam fosfat menjadi ADP plus ini menjadi ATP. Nah, sehingga di sini mengeluarkan H2O biasanya. Ini ya. Atau dari mana ya dari ini sebenarnya, dari ini yang dikeluarkan jadi H2O. Baik ya. Kemudian aplikasi dari proses biologi adalah penyisian karbon, baik aerobik, anaerobik, saya kira tadi sudah ya. Menyisikan nitrogen, menyisikan sulfur. Ya. Sulfur kalau aerobik menjadi SO reduction, ya, atau anaerobik oxidation. Ini nanti saya ceknya ini ya. Sebentar saya ceknya. Ini nanti saya cek ya. Karena mungkin kalau aerobik itu karena plus oksigen, maka sulfur akan menjadi SOX ya, SO oksidasi. Ya, sedangkan yang anaerob itu akan menjadi reduksi H2S min. Makanya termasuk H2S, nah itu adalah proses reduksi. Ya. Ini nanti saya ceknya lagi. Mudah-mudahan minggu depan diingatkan ya, saya ceknya lagi. Intinya kalau aerobik itu adalah reaksinya oksidasi. Oksidasi itu berarti oksigen akan menempel pada senyawa yang bereaksi atau reaksi penambahan oksigen. Kalau reduksi itu berarti sulfur itu akan menjadi lebih bilang menjadi lebih rendah, ya. Jadi negatif biasanya. Ya.
Jadi beberapa reaksi saya kira nanti silakan dibaca saja, reaksi aerobik, ya, reaksi respirasi endogenus, ya. Yang satu apa, menggunakan nutrien, ya. Yang satu adalah reaksi di sel. Ini sel, ya, reaksi di dalam sel. Yang ini adalah organik yang dimakan. Kalau organik nanti jadi CO2 dan NH3 dan ini sel energi, sel bakteri baru. Ya. Jadi kalau sudah makanannya tidak ada, maka sel ini yang akan dimakan oleh bakteri sendiri. Ya. Jadi kanibal ya dengan sama ini. Ya, ini skema proses anaerobik. Ya. Jadi ada hidrolisis, kemudian asidogenesis, metanogenesis, ya, hasil akhirnya adalah CH4. Nah, jadi zat organik kalau diolah secara anaerobik, nanti ada golongan propionat, ya, ada asetat, ada H2 keluar, nanti akan menjadi hasil akhirnya adalah CH4. Ya. Jadi kalau aerobik tadi hasil akhirnya adalah organik, ya. Kalau organik diolah secara aerobik hasilnya CO2 plus H2O. Tapi kalau diolah anaerobik hasil akhirnya organik itu adalah CH4. Nah, ini yang biasanya malah jadi biogas itu. Ya, biogas atau dijadikan bahan bakar. Hidrogen saya kira juga silakan nanti reaksi ini dibaca sendiri, ya. Bakterinya dituliskan di tengah ini. Dan nitrobakter, nitrosomonas, ya, dan seterusnya. Keseluruhannya. Dan kalau ada yang sempat ngecek stoikiometrinya, apakah ini benar? Ya, saya juga nggak ngeceknya. Mudah-mudahan benar. Ya, stoikiometri itu kan ini kesetimbangan. Tapi secara prinsip yang terjadi itu adalah zat-zatnya itu, senyawanya. Ya. Kemudian yang mempengaruhi nitrifikasi ada temperatur, oksigen substrat, ya saya kira umum. Ya, ada oksigen terlarut, pH, toksik dan inhibitor. Ya, inhibitor berarti menghambat. Ini mesti menghambat. Toksit itu berarti mematikan apa mikroorganismenya. Kalau inhibitor itu menghambat reaksinya. Ya. Kemudian laju spesifiknya bisa dihitung dengan ini. Masuk nanti menghasilkan DO ini, diserap oksigen. Ya. pH itu berpengaruh. Jadi pH, kemudian temperatur. Nah, temperatur ini pengaruhnya di sini. Kemudian konsentrasi substrat, ya, ini N ini. Nah, ini adalah konsentrasi lajunya. Kemudian penyisian nitrogen, denitrifikasi, itu ada yang asimilatori, ada yang disimilatori. Kalau yang asimilatori, nitrat dirubah menjadi amonium. Kalau disimilatori itu menjadi nitrogen. Ya. Kalau seperti ini, biasanya reaksinya adalah oksidasi. Ya. Jadi NO3, NO2, NO. Reduksi ini ya. Ini reduksi. Iya. Kemudian bisa nitrogen dengan denitrifikasi, ya, ke NO3 dirubah menjadi N2. Ya. Ini adalah biomas. Ini adalah mikroorganisme. Biomas, ya. Ini biomas. Denitrifikasi bakteri yang melakukan denitrifikasi itu biasanya heterotopik, ya. Kemudian menggunakan macam-macam organik seperti metanol, etanol, sama asetat. Ya. Padahal ini itu tadi metanol, etanol, asetat ini kan proses dari siklus Krebs tadi. Ya. Atau dihasilkan dari proses
sikel tadi, sikel proses itu kan salah satunya menghasilkan ini, ya. Sehingga ketika ini dihasilkan, maka terjadi juga proses denitrifikasi, itu maksudnya. Jadi ini simultan, artinya kalau kita mengolah secara biologi, yang organik juga diolah, yang nitrogen juga langsung terolah, karena beberapa produk antara di organik tadi adalah ini. Ya. Ini yang diperlukan untuk oleh bakteri. Jadi akhirnya saling kerjasama. Bakteri yang mengolah organik, ya, itu nanti memberi makan pada bakteri yang mengolah nitrogen. Seterusnya. Kemudian yang berpengaruh pada denitrifikasi adalah temperatur, DO, pH. Saya kira umum lah itu ya. Sulfat juga sama, ya. Kalau O2-nya berlebih, maka dia menjadi SO4 ini. Ini sebenarnya yang tadi itu. Kalau oksidasi jadi SO4, tapi kalau O2-nya tidak berlebih, berkurang, maka menjadi S, H2S atau S ini. Ya. Jadi ini tergantung prosesnya. Kalau prosesnya anaerobik, hasil akhirnya sulfat. Tapi kalau prosesnya anaerobik, antaranya adalah H2S, biasanya begini, atau S0. S0 itu berarti padatan belerang. Ya, termasuk misalkan di proses gunung berapi itu ada padatan belerang ini karena proses anaerobik. Dan itu mesti kurang oksigen. Saya kira yang tadi saya koreksi ya. Itu ya. Kemudian proses pengolahannya ada pond treatment, ada activated sludge, ada biofilm proses. Ya, saya kira pond treatment jadi kolam pengolahan, ada activated sludge, maupun aktif tadi sebagian sudah kita singgung ya. Ada biofilm proses, ini yang attached growth tadi itu. Kalau ini biasanya yang pakai suspended growth ya. Ini biasanya masuk ini, pond treatment sama ini, suspended. Ini saya kira beberapa nanti lebih lengkap ini kalau bicara tentang desainnya. Ya. Ya, jadi prinsipnya di pond treatment tidak ada sirkulasi biomas. Kalau kolam itu kan ya proses di situ mengendap di situ. Ya. Nanti kalau kebanyakan endapannya tinggal dikuras itu saja. Kemudian HRT-nya tinggi, retention time-nya tinggi, ya. Kemudian luasannya besar, transfer oksigen terbatas karena memang tidak diaerasi. Biasanya pond treatment kan ya kolam saja begini dibiarkan. Ya, danau misalkan. Aerasinya ya dari atas saja. Pertukaran oksigen dari udara ke air itu saja. Ya, oksigen jadi DO. Nah, sehingga transfernya terbatas sesuai permukaan ini. Kalau anginnya pas kencang berarti ya lebih cepat. Ya. Kalau pas tidak ada angin lebih lambat itu saja. Mengadulkan tidak cukup karena memang tidak diaduk. Ya, bebannya bisa saja berlebih. Ya. Kalau nanti bebannya bisa masuk terus pencemarnya nanti akan berlebih. Yang atas itu adalah biasanya aerobik kolam ini karena ada oksigen dari atas. Tapi yang bawah kalau sudah kedalamannya lebih dari 1 meter ya, itu biasanya anaerobik. Di kolam ini dua-duanya ada, yang atas aerobik, yang bawah anaerobik. Jadi biasanya itu 0,7 atau 1 ya. 0,7 meter mungkin, itu masih aerobik bagus. 0,7 ya. Di lebih dalam dari 0,7 itu nanti akan ke antara, dan lebih dari itu nanti akan anaerobik. Ya. Atau oksigen itu akan lebih sedikit di bawah. Sehingga di bawah nanti akan menghasilkan H2S yang banyak. Ini nanti keluar amonia, keluar H2S, keluar CH4 itu dari bawah. Kalau dari atas keluar CO2. Ya. Ini pond treatment. Ya. Kemudian activated sludge process, nah, saya kira kalau ini influen atau flow, ya, flow masuk lah, ini effluent. Ya. Tadi sudah kita bahas ada primary, settling, aeration tank, reaktor lah, aeration reaktor, ada secondary settling tank,
ya, SST secondary settling, ada RAS, ya, recirculation activated slow, ini recirculation activated sluts, ini slut, ya, slut width. Jadi slutnya itu ya, ini sebagian nanti akan dibuang sebagai sluts, ya, sebagian akan diresirkulasi, maksudnya itu. Ya, biasanya 10 atau 15% atau 11%, ya, itu nanti tergantung hasil hitungan desain. Baik, ya, ini contoh saya kira ya, ini contoh-contoh skemanya, ya. Saya kira samalah dengan yang tadi. Ya, ada yang konvensional, gambarannya saya kira sama itu tadi. Intinya ya itulah, ada primary settling untuk mengurangi beban, kemudian kolam aerasi, kemudian kolam pemisahan sludge, ya, biomas dengan air, nanti sebagian di return atau disirkulasi, sebagian dibuang. Ya, nanti air bersihnya yang atas ini akan di dispensing, kemudian dilepaskan ke penerima, ya. Kira-kira begitu, ya. Sehingga kalau itu misalkan tadi Mas Firman tadi, ya, itu blocking mungkin sebelum masuk ke nanofiltrasi ditambahkan ini juga bagus, ya. Sebelum masuk nanofiltrasi, ya, dimasukkan ke sand filtrasi dulu. Sehingga nanti yang setelah lewat ini baru nanti ke nano. Ini kan mengurangi. Sehingga nanti kalau sand filtrasi itu andaikan banyak biomas yang masuk, itu kan bisa di atas. Dan ditangkap karena di pasir, ya, itu kan nanti juga sekaligus tumbuh. Kalau masih banyak organik yang masih banyak itu juga bisa diolah di sini. Ada pengolahan lain. Ya, tapi itu saya kira perlu di riset lah, ya. Ini saya kira untuk mengurangi beban. Intinya kan ini tuh mestinya bebannya sudah cukup kecil, ya. Kecuali kalau memang disengaja seperti yang di Prof Zaini itu, ya, disengaja untuk langsung mengolah limbah itu dengan banyak unit diringkas menjadi satu unit saja. Ya. Itu juga mestinya risetnya ya yang di itu. Saya lupa Pak Zaini atau yang dari Taiwan, Prof Taiwan yang pernah ke TL dulu itu, ya, pernah ceritain. Kemudian activated slot proses, ya, ada aerobik, ya, secara prinsip pertumbuhannya tersuspensi bersama desainnya ini, ya. Nanti minggu depan mungkin kita saya kira ini, Pak. Ini faktor tensi minimum, ya. Ini adalah laju pertumbuhan tadi, laju pertumbuhan biomas, laju, ya, pertumbuhan biomas atau growth yield, ya, atau biomas yang dihasilkan. Nah, D itu adalah konstanta kematian, konstanta decay. Intinya bahwa kalau ingin mendesain dengan baik, ya, ini mesti dicari lewat penelitian dulu, di riset dulu, ya. Ya. Nah, kalau mendesain saya kira-kira kalau mau mendesainnya tipikal ya cukup ini saja. Waktu penyisian C kira-kira 3-10 hari. Untuk penyisian nitrogen kira-kira 30 hari. Ya. Loading rate, ya, beban yang bisa masuk untuk pengolahan 2-3 kg per meter kubik per hari. Ya. Jadi 23 berarti ya sampai 3.000, ya. 3 juta, ya, miligram meter kubik per day. Ya. Kemudian kebutuhan oksigen persen tinggi bisa dihitung, ya. Jadi seperti kalau nitrogen butuh 4,3. Kalau organik itu biasanya tergantung zat organiknya.
Gitu. Kemudian ada proses biofilm, ya, keuntungan biofilm proses tinggi, biomass lebih tinggi, mean cell resident time lebih tinggi, tidak perlu resupasi biomasa, membentuknya sesuai untuk setiap jenis bakteri. Proses biofilm, ya, termasuk rotating bed reactor, RBC, ya, rotating bed contactor, ya, itu biasanya menggunakan biofilm. Biofilm itu intinya bahwa ada padatan atau ada media untuk tumbuhnya mikroorganisme. Ya. Jadi nanti kalau sudah makin tebal kan tinggal dikelompok saja. Ya. Jadi kalau kecil-kecil itu ya efektif ya karena permukaannya luas, tapi nanti membersihkannya menjadi agak sulit. Kalau besar itu mungkin tidak terlalu efektif, tapi nanti perawatannya lebih mudah. Itu biasanya yang menggunakan biofilm. Kalau kerikil kecil-kecil itu kan nanti biomasnya kan nempel di apa? Nah, kalau ini makin kecil itu makin sulit membersihkannya. Kalau yang besar ini kan tinggal disekrap saja, kayak scrubber gitu. Ini disekrap, diputar begitu ke sana, ini akan lepas sendiri gitu. Ya, bersih. Yang RBC itu menggunakan itu biasanya. Itu kira-kira ini beberapa proses ya. Nah, biofilm ini ya. Support material ada biofilm, ada liquid film. Ini antar fasa biasanya. Teorinya teori antar muka. Antar muka. Biofilm itu ada dua ini sebenarnya. Ya, ada biofilm yang nempel pada support material, ada biofilm yang nempel pada bulky liquid. Jadi ini antara sebenarnya. Ya, ini yang biasanya nempel di support material bisa dilepas. Atau kalau membersihkan ya tinggal dibersihkan ini. Ya, atau kalau kita misalkan ada batu yang terendam pada limbah itu kan nanti menjadi licin permukaannya. Yaitu biofilm sebenarnya. Kalau membersihkan ya disikat saja, disekrap begitu kan jadi hilang. Itu dicuci. Kira-kira nanti kita bahas lebih lanjut si kuliah selanjutnya saya kira ya. Ini loading rate-nya 10 sampai 11 kg per kubik ya. Kalau yang di suspensi tadi hanya sekitar 2 sampai 5. Nah, mungkin ini akan lebih efektif kalau organiknya tinggi ya. Reaktor suspensi hanya 2 sampai 5. Kalau yang di biofilm dengan RBC misalkan atau tricking filter tadi, filter itu bisa 10 sampai 15. Jadi bisa 5 kali. Ya, 3 sampai 5 kali kecepatan proses dengan misalkan apa tadi air yang tadi ya dengan suspended. Itu kira-kira kuliah kita hari ini sudah hampir 6:30. Kalau ada pertanyaan dibilangkan. Kalau tidak ada saya tutup. Izin Pak, Iya, silakan. untuk ini saja Pak, pemberitahuan minggu lalu saya terlambat ngabsen Pak. Halo, agak terputus-putus. Mau diulangi? Absen. Hanya, ya absen Pak. Yang Oh, iya. minggu lalu saya Iya. terlambat ngabsen Pak. Oh, tidak apa-apa. Nanti yang minggu lalu terlambat absen atau karena sudah tertutup, ya silakan ditulis nama ya dan NRP di My ETS Classroom di forum diskusi yang minggu ketiga ya, biar nanti saya tidak lupa. Setiap minggu ada forum diskusinya. Nah, dituliskan di situ yang belum absen, karena yang ditulis itu sudah saya absenkan tadi. Nanti saya yang akan mengabsenkan, karena kalau pesertanya tidak bisa. Ya, nanti silakan ditulis di situ, saya isikan absennya. Gitu. Ya, oke. Pak, terima kasih. Oke. Kayaknya masih ada berapa 17 atau berapa yang tidak absen itu.
Yang sudah saya selesaikan banyak, tapi masih ada yang belum. Baik, ya. Kalau tidak ada yang dipermasalahkan lagi, saya kira kuliah hari ini saya akhiri. Ya. Mohon maaf.